Shalom, apa kabar saudara-saudara? Saya ingin berbagi dengan saudara-saudara dalam beberapa waktu ini di dalam sebuah seri khotbah yang saya beri judul Hitunglah Berkatmu Satu-Satu. Seri khotbah ini muncul karena saya menemukan ketika kita menghitung berkat kita, maka ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Dan selain itu, seri khotbah ini secara khusus saya akan dasarkan kepada perenungan saya ketika Paulus di lockdown di dalam penjara Roma selama kurang lebih 2 tahun di kota Roma. Dan dari tulisan Paulus itu saya menemukan relevansi ketika Paulus sedang di lockdown dan apa saja yang dia kerjakan untuk menjalani hidup dan hari-hari selama dia ada di penjara di kota Roma. Dan hari ini saya mau berbicara, seri yang pertama ini adalah dengan judul Ketika Aku Mengingat Kamu. Ketika aku mengingat kamu. Pernahkah engkau sakit dan harus dirawat selama beberapa waktu lamanya, terbaring oleh karena sakit, dan akhirnya engkau harus bertahan di dalam posisi itu? Saya ingat ketika dulu saya pernah kena cacar air, dan waktu itu saya sedang studi di sekolah Alkitab di Malang, di Sati Malang. Dan ketika saya terkena cacar air, maka kemudian saya harus dikarantina. Saya ditempatkan di sebuah kamar kecil dan saya tidak boleh keluar sama sekali. Ketika saya berada di dalam kamar itu, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan mulai ketika masuk hari keempat, saya merasa satu kebosanan luar biasa. Dan bukan hanya itu saja, ketika saya mulai melihat teman-teman saya, karena mereka ada di luar, mereka bisa bermain, mereka bisa pergi ke perpustakaan, mereka waktu makan bisa bertemu dengan teman-teman yang lain, saya mulai merasakan bahwa saya berada di satu tempat yang bisa melihat kesenangan orang lain, tapi saya sendiri tidak bisa seperti mereka. Dan keadaan itu menyebabkan saya merasa ingin rasanya keluar. Dan kesempatan ini saya juga ingin berbagi. Mungkin juga ada di antara kita yang harus tetap tinggal di rumah saja dalam masa pandemi COVID-19 ini. Dan saya ingin mengajak kita untuk menghitung berkat Tuhan satu persatu. Dan kali ini saya mau mengajak kita untuk membaca apa yang Paulus tuliskan kepada jemaat di Filipi, di dalam Filipi pasal 1 ayat 3 dan 4 mengatakan demikian. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Dalam terjemahan bahasa Inggris The Message, kalimat ini berbunyi seperti ini. Every time you cross my mind, I break out in exclamation of thanks to God. Each exclamation is a trigger to prayer. I find myself praying for you with a glad heart. Kalau saya terjemahkan secara bebas akan berbunyi seperti ini. Setiap kali kamu muncul di dalam pikiranku, aku terharu dengan rasa syukur kepada Tuhan. Setiap rasa haru adalah suatu pemicu untuk berdoa. Dan saya kemudian berdoa dengan hati yang gembira. Dan luar biasa, Paulus mengingat para jemaat yang ada di Filipi. Dalam terjemahan yang lain saya menemukan satu keindahan terjemahan bahasa Inggris. I
think of you so that I thank to the Lord. Saya mengingat kamu sehingga kemudian saya bersyukur kepada Tuhan. Think, thank, berpikir dan menghasilkan rasa syukur. Hari ini juga saya ingin bersyukur dan saya ingin mengingat beberapa orang yang muncul di dalam pikiran saya. Yang pertama, saya mau bersyukur buat para KTB leaders, para pemimpin KTB di gereja kami yang dengan setia melayani sejak minggu-minggu ibadah online. Mereka dengan setia membagikan ID Zoom, mengajak beberapa members, anggota KTB untuk ber-KTB secara online dan membuat relationship, komunikasi secara online itu bagaimana caranya bisa menjadi hidup. Awal-awal rasanya agak aneh, tetapi lama-lama mulai terbiasa. Yang kedua, saya juga mau bersyukur ketika mengingat tim Praise and Worship dari gereja kami. Karena di masa pandemik ini, maka ada susunan sistem yang berbeda di dalam tim worship kami. Ada di antara anggota-anggota tim worship yang mungkin tidak diizinkan oleh keluarganya untuk bisa pergi, tetapi ada yang masih diizinkan, dan kami mengucap syukur buat mereka karena mereka mau melangkah extra mile untuk pada akhirnya bersama-sama dengan tim worship bisa melayani jemaat di dalam ibadah online. Yang ketiga, saya juga mau mengucap syukur untuk tim multimedia di dalam masa pandemik COVID-19 ini. Tim multimedia juga luar biasa. Kami harus belajar untuk mengatur video, pelayanan video yang sebenarnya kami tidak pernah secara fix punya pelayanan itu. Secara seasonal untuk waktu-waktu istimewa kami ada, tetapi secara fix yang kemudian itu terus-menerus kami baru membentuknya pada waktu kami harus pelayanan online. Bahkan kemudian ketika minggu ketiga kami mulai melakukan editing video, itu juga sesuatu yang luar biasa, sebab kami mulai menemukan ada jemaat-jemaat yang punya beban untuk mengedit video. Jadi kalau saudaraku bisa menikmati pelayanan online dari gereja kami, ini karena hasil kerja keras dari beberapa tim, dan saya bersyukur untuk itu. Saya juga bersyukur untuk seluruh jemaat yang setia terlibat di dalam ibadah online. Saya kadang-kadang memperhatikan mereka upload foto yang kemudian saya lihat di sosmed, dan itu menghiburkan saya sebagai gembala karena melihat bahwa pelayanan kami itu mendapatkan apresiasi, membantu jemaat untuk tetap terhubung dengan Tuhan. Dan seperti Paulus ketika mengingat mereka, itu mendatangkan rasa syukur. Saya juga bersyukur buat istri saya, karena pada waktu masa social distancing seperti ini, istri saya memasak tiap hari, saudara-saudara. Dan itu bersyukur karena dia tidak kehabisan akal untuk masakan apa yang akan kami makan. Saya juga bersyukur untuk anak-anak yang tinggal bersama dengan kami, karena kalau tidak rumah kami sepi. Selalu ada yang berceloteh, yang membuat rumah ini menjadi hidup karena kehadiran mereka. Dan saya ketika mengingat nama-nama mereka, itu mendatangkan rasa syukur dan membuat saya berdoa untuk mereka dengan hati yang bersuka cita. Saya mengajak saudaraku untuk mengingat nama-nama orang-orang yang terlintas di dalam pikiranmu dan mengucapkan
mengucap syukur atas mereka. Apa yang mereka kerjakan, ucapkan syukur, resapi dan nikmati hubungan yang telah terjadi di antara saudaraku dengan orang-orang tersebut. Dan jangan lupa bawa mereka di dalam doa. Karena ketika engkau berdoa, ada sukacita yang dilahirkan oleh orang-orang, nama orang-orang itu ketika engkau berdoa. Maka dengan demikian, maka kita bisa mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang positif dan produktif. Dan saya percaya Paulus bisa menghadapi masa-masa lockdown ketika dia dipenjara di rumah. Dan pada akhirnya justru dia menjadi produktif, sangat produktif. Dia mengingat jemaat-jemaat Tuhan dan memberkati mereka dengan tulisannya. Itu sebabnya sekali lagi saya mengajak kita untuk mengingat mereka. Karena aku mengingat kamu. Tuhan memberkati dan selamat untuk menghitung berkat Tuhan satu-satu. Kiranya renungan ini